Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Heriadi dengan NIM H1051221063. Di sini saya akan membuat video penyerangan sebagai sekaligus video penanganan penyerangan tersebut sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah keamanan jaringan. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankan virtual kali Linux atau virtual Linux. Jadi di sini saya menggunakan virtual Linux untuk menyerang server sendiri, yaitu server yang saya buat, dan ini adalah bentukan servernya. Langsung saja. Di sini saya menggunakan Apache server atau Apache 2 yang awalnya bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah seperti biasanya, ini untuk melihat statusnya. Perlu diketahui juga bahwa kita di virtual Linux ini atau di Kali Linux ini kita harus menyiapkan yang namanya, yang pertama server untuk diserang, yang kedua itu alat penyerangnya. Di sini saya menggunakan tools Loic. Nah, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ion selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan jaringan, karena di sini seharusnya saya menjalankan 2 server sekaligus. Jadi menggunakan 2 virtual Kali Linux atau 2 virtual Linux dijalankan secara bersamaan. Namun laptop saya ini tidak bisa atau tidak mampu untuk menjalankan 2 virtual Linux secara bersamaan. Jadi saya akan menyerang server tersebut di sini dan juga servernya dibuat di satu virtual Kali Linux, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat status awal dari server yang saya buat, yaitu kita bisa lihat ke total akses di sini. Total aksesnya itu masih 4 atau masih ada terdapat 4 saja yang mengakses, yaitu IP ini adalah IP saya sendiri karena seperti yang saya bilang tadi, laptop saya tidak bisa atau tidak kuat untuk menjalankan 2 virtual secara sekaligus atau secara bersamaan. Nah, oke, langsung saja kita coba menyerang server ini atau website ini. Saya menggunakan metode penyerangan DOS atau Denial of Service, yang mana DOS itu adalah serangan yang bertujuan untuk membanjiri server atau membanjiri website dengan request-request dari atau membanjiri server dan website dengan request yang diberikan. Jadi dia itu secara bersamaan atau secara banyak itu terus-menerus mengirim request-request yang tidak jelas. Tujuannya hanya untuk membanjiri dan membuat server itu menjadi down atau nge-lag seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya akan membuka aplikasi Loic-nya untuk menyerang. Oke, saya menggunakan Kali Linux virtual. Kita buka, kita masuk dulu cd home, downloads, oke. Kemudian kita ls, ada itu. Kemudian kita chmod like exe, ini untuk membukanya. Kemudian kita tekan ini like exe agar terbuka. Nah, sudah terbuka. Di sini kita bisa langsung untuk menyerang server tadi dengan mempastekan atau mengetikkan IP dari server tersebut. Nah, IP-nya itu adalah bisa kita lihat di sini. IP-nya itu adalah ini, IP servernya atau yang ini. Nah, yang ini servernya. Kita copy dan kita serang langsung menggunakan di sini. Kita hapus ininya. Nah, kita log on. Oke. Sudah terkunci atau sudah kita masukkan IP target yang ingin kita serang. Nah, untuk method atau protokol yang kita gunakan untuk mengirim request yang tadi bisa dipilih di sini. Di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama itu TCP,
yang kedua itu UDP, dan yang ketiga HTTP. Jadi di sini saya menggunakan TCP saja karena sepengetahuan saya TCP itu lebih worth it atau lebih bagus digunakan untuk penyerangan menggunakan DDoS. Oke, seperti itu. Langsung saja kita klik ini untuk menyerang. Image Regins Mahlazer. Mahlazer. Oke. Dan kita bisa lihat CPU dari Kali Linux ini masih rendah atau standar-standar saja. Oke, kita langsung sana. Oke, bisa dilihat ini request-nya sangat banyak sekali request-nya. Dan CPU dari server atau dari Kali Linux ini tinggi atau digunakan sebanyak 100%. Tuh, CPU usage 100%. Nah, awalnya ini kan 4 mulai nge-lag. Nah, kalau kita misalnya kita refresh karena kita sudah menyerangnya, kita lihat berapa akses yang diberikan. 15, kita refresh lagi. 23, kita refresh lagi. 27, dia akan terus-menerus naik 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 karena kita sedang dengan DDoS ini kan membanjiri atau me-request secara secara terus-menerus. Jadi total akses ini akan terus naik, menaik, naik, membuat server ini down atau tidak dapat diakses, lebih buruknya seperti itu. Kita lihat IP yang mengakses ini. Ini IP yang mengakses terus bertambah. Kita lihat ini sudah 27, kita refresh lagi. Sudah lama ya refreshnya 38. Kita refresh lagi 39, kita biarkan terus menerus. Dan sudah sampai ke 50, jika dibiarkan lama kelamaan dia ini akan terus menerus mengirim request sampai kita memberhentikan serangannya. Dan di sini adalah IP-nya. Kita bisa lihat di satu sini. 61, dia tekan naik. Dan APC-nya juga sudah mulai kayak agak lemot gitu. Dan di sini kita bisa lihat penyerangnya di lognya itu terus-menerus mengirim request. Nah, mungkin secara garis besar gambaran penyerangan DOS itu seperti itu. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kalau misalnya aja kita biarkan makin lama, requestan ini makin berjalan, maka servernya akan makin down, makin lag. Dan saya rasa laptop saya juga sudah mulai nge-lag. Jadi saya stop kan untuk menyerangnya atau memberikan request kepada server ini. Coba kita lihat terakhir kalinya berapa? 83. Kita lihat lagi 86 terakhir kalinya. Dan ini yang IP yang mengaksesnya atau mengirim requestnya. Dan bisa kita lihat juga ini di Wersak. Transferan data tadi tuh bisa dilihat di Wersak. Yang ini. Di Wersak itu dia otomatis kan terbaca pengiriman paket secara terus-menerus tadi. Akan spam gitu, spam. Tuh, seperti itu. Dari IP-nya ini IP-nya ini 162 terus menerus. Bisa lihat dia terus menerus menyepam, dan di Warsak itu bisa terbaca bahwa adanya transfer atau adanya lalu lintas transfer data yang terus menerus dijalankan walaupun berbentuk paket gitu, paket atau masih berbentuk pecah-pecahan kalau di Warsak tampilannya, misalnya perbagian gitu. Nah, mungkin situ saja kita stop lagi. Oke, kita keluarkan dari sini. Dah. Oke. Nah, itu cara untuk menyerang server. Bagaimana jika untuk mengatasinya atau mencegahnya? Oke.
Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah atau mengatasi dari agar server yang kita bikin ini atau kita memilih server atau web agar tidak terkena serangan DOS atau denial of service. Untuk mengatasinya cukup simpel atau bisa dibilang tidak terlalu ribet. Kita langsung buka ke terminal di sini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi kan bahwa untuk mengatasi server dari serangan DOS itu harus menggunakan atau menambahkan IP tables ke dalam server tersebut. Nah, jadi sudah kita cek tadi bahwa server kita ini atau server saya ini tidak memiliki yang namanya IP tables. Oleh karena itu, di sini saya akan menambahkan IP tables untuk server saya agar bisa terhindar dari serangan DOS tersebut. Untuk menambahkannya bisa menginputkan perintah seperti berikut ini. IP tables min A input min jdrop. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya jadi port 80 ini hanya bisa menerima 10 requestan dalam kurun waktu 20 detik. Jadi selama 20 detik, destination port 80 ini hanya bisa menerima 10 requestan atau 10 IP yang masuk. Misalnya itu kayak sedikit. Nah, jadi dalam waktu 20 detik, destination port ini hanya bisa menerima 10 requestan. Untuk melihat konfigurasi yang telah kita lakukan itu, kita bisa menginputkan perintah -l. Oke, sudah. Kita lihat selanjutnya kita serang lagi server kita, coba kita log on, kita TCP, kita request, request-nya sudah berjalan request-nya. Di sini total aksesnya 188. Kalau misalnya sebelumnya kan kalau kita refresh itu kan membludak ya, membludak atau tinggi total aksesnya. Di sini kita refresh dulu. Nah, bisa terlihat bahwa request-nya itu hanya bertambah sedikit atau bisa dibilang normal karena kita ada mengaksesnya tadi. Tidak seperti sebelumnya yang tambahnya itu meningkat, meningkat dan terus meningkat secara signifikan atau secara membludak seperti itu. Walaupun di sini request-nya tetap masih berjalan beribu-ribu ini, tapi di sini hanya sedikit. Ya, jadi nilainya 1, 1, ya bisa lihat 1, 1 karena kita ada mengakses ini. Tidak seperti tadi, seperti sebelumnya yang diserang dengan DDoS tanpa adanya IP tables tadi itu naiknya secara membludak atau signifikan. Tiba-tiba dari 20 naik ke 50, 50 dari 50 ke naik ke 70 seperti itu. Mungkin bisa dikatakan bahwa secara ini atau IP tables ini efektif untuk mengatasi website atau server dari serangan DDoS atau serangan DOS maksud saya, denial of service. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, isi dari video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.